Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, saya Arsuma Febri Kartika, calon guru penggerak angkatan 7 dari Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, akan melaksanakan percakapan pra dan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya yang ada di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Widi Kurniawan. Saya sebagai guru kelas di kelas 6B di Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Pinyu. Bagaimana percakapan pra observasi dan juga pasca observasi supervisi akademik? Simak video ini sampai selesai. Baik Pak Widi, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan dunia maupun akhirat ya Pak Widi ya. Amin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan namanya tahap pra observasi sebelum kita observasi di supervisi akademik. Jadi percakapan pra observasi ini dilakukan sebelum observasi ya Pak Widi ya. Jadi tahapan ini kita berbicara santai, mengeluarkan apa yang ingin Bapak sampaikan dan juga mengembangkan apa yang ingin Bapak curahkan dalam percakapan ini. Di supervisi kali ini materi apa kira-kira yang akan Bapak sampaikan? Nah, pada supervisi nanti saya akan mengambil materi karakteristik kondisi geografis negara ASEAN ya Pak, yaitu materi yang berfokus pada mata pelajaran IPS walaupun tema, tapi saya lebih terfokus pada IPS supaya lebih mudah mengajarkannya seperti itu. Iya. Jadi materi tentang IPS Pak, Iya. di kelas 6 Pak ya. Ya. Jadi dari materi ini langkah-langkah apa dalam pembelajaran yang sudah Bapak siapkan? Nah, kalau langkah-langkahnya itu yang pertama tentu saja saya membuat EPP terlebih dahulu. Iya. Nah, kemudian dari EPP itu saya membentuk metode atau media pembelajarannya, apa yang harus saya gunakan. Metode itu sangat penting supaya siswa jadi lebih terfokus Pak pada kita. Jadi mereka tidak hanya belajar saja, tapi dia jadi aktif dan kreatif dalam belajar seperti itu. Jadi kan Bapak kan sudah membuat nih, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Ada membuat metode, menentukan metode dan juga membuat media. Jadi kira-kira Bapak apa kira-kira permasalahan yang akan muncul nantinya pada saat observasi? Saya kan akan menerapkan metode pembelajarannya berkelompok Pak. Jadi mungkin permasalahannya yaitu waktu berkelompok itu akan makan waktu lah gitu kan. Nah, jadi untuk mengantisipasinya itu saya akan membuat kelompok dengan cara berhitung. Jadi tidak saya biarkan mereka berkelompok sendiri, itu pasti akan lama. Jadi saya akan meminta siswa untuk berhitung 1 sampai 6. Kemudian yang satu berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, dan 3 berkumpul dengan 3 dan seterusnya. Itu untuk menghemat waktu, Ya. untuk menghemat waktu dan juga menentukan angka 1 ke 1 sampai ke sekian. Jadi dari masalah yang terjadi itu, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan? Nah, saya setelah membentuk kelompok itu akan melakukan strategi pembelajaran dengan metode games. Nah, jadi gamesnya ini ada 2 Pak. Yang pertama permainan teka-teki silang, dan yang kedua itu permainan menemukan kata. Sebelum memasuki game itu, mereka akan menonton video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Kemudian setelah menonton dan mereka menyimak dan kelompok kan berdiskusi lah seperti itu kan, langsung diberikan lembar kerja permainan TTS. Jadi di dalam kelompok mereka akan berdiskusi bersama untuk memecahkan soal TTS tersebut. Nah, setelah itu baru masuk game kedua. Saya menampilkan game menemukan kata, yaitu menggunakan media fokus Pak, di tulis. Nanti setiap kelompok itu akan saya berikan pertanyaan, kemudian mereka nih siapa yang bisa menemukan katanya angkat tangan. Nah, kelompok yang angkat tangan duluan lah itu yang maju dan mendapatkan nilai. Jadi ini sangat menarik ya Pak Budi ya. Jadi ada game atau permainan
yang akan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik Pak ya. Karena kodrat anak itu adalah bermain Ya, sesuai dengan kodratnya. Nah, jadi ini sangat menarik. Jadi game yang akan dibuat tadi kan seperti apa? TTS ya? Ya, TTS menemukan kata. Menemukan kata. Jadi ini sangat menarik. Komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Bapak pegang pada saat observasi nanti? Kalau komitmen saya Pak ya, saya berharapnya tuh kalau pembelajaran yang akan saya terapkan ini bisa menginspirasi banyak guru supaya pembelajaran itu tidak monoton hanya satu arah gitu kan, guru menjelaskan, siswa mendengarkan, itu kan cenderung membosankan. Kan sekarang banyak metode media yang bisa kita terapkan untuk menjadikan siswa menjadi lebih aktif dalam kelas, jadi tidak hanya duduk diam dan mendengarkan ceramah dari guru. Untuk itulah saya menggunakan metode dan permainan game ini. Baiklah Pak Widi, mungkin sampai di sini percakapan pra-observasi supervisi akademik. Nah, harapan saya di observasi nanti Bapak dapat melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah Bapak laksanakan. Nah, nanti kurang lebih atau mau koordinasi lebih lanjut, silakan bertanya kepada kepala sekolah maupun kepada saya untuk hal-hal yang ingin disampaikan lagi nantinya. Mohon bimbingannya Pak ya, supaya pembelajarannya jadi semakin perfect. Iya. Jadi bagaimana Pak Widi perasaannya setelah diobservasi supervisi akademik tadi? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang setelah melaksanakan observasi tadi. Oke, jadi senang Pak ya. Jadi apa yang membuat Bapak senang saat pembelajaran selesai? Nah, yang membuat saya senang itu terutama pasti dari siswa saya. Mereka menjadi sangat antusias dalam pembelajaran Pak, dengan menggunakan metode dan game yang telah saya terapkan tadi. Iya. Saya lihat pun tadi waktu saya observasi itu memang menarik Pak ya. Pelajaran itu sangat menarik. Saya lihat ada game tentang TTS Pak ya, TTS. Jadi antusias siswa itu juga luar biasa. Itu berjalan dua arahnya dapat itu Pak ya. Jadi dari hasil yang telah dicapai itu kira-kira kendala yang waktu pra observasi itu kira-kira ada enggak Pak? Kira-kira ada enggak dapat tantangannya itu? Tantangannya kan kemarin itu dalam bentukan kelompok kan, itu takutnya menjadi makan waktu lama. Jadi setelah menerapkan pembagian kelompok dengan cara berhitung, jadi mereka tuh cepat itu Pak untuk kelompoknya. Jadi kendala itu tidak terjadi pada saat observasinya. Dan pelaksanaannya tuh takutnya kan pakai lampu atau ada kendala teknis kan. Dan alhamdulillah tadi tidak sama sekali. Berarti kendala-kendala yang ada di pra observasi itu tidak terjadi di observasi yang alhamdulillah ya. Jadi ini kan pembelajaran yang sudah sangat aktif ya. Saya lihat pembelajarannya juga sudah pembelajaran abad 21, pembelajaran digital yang juga memerdekakan murid saya lihat ini, karena antusias siswa itu semuanya bergerak sudah, semuanya aktif. Jadi apa yang kira-kira yang ingin Bapak Widi kembangkan dalam untuk kedepannya nanti? Untuk saya kembangkan yang pertama untuk diri saya sendiri itu lebih variasi lagi gitu Pak, menggunakan metode atau media pembelajaran supaya sesuatu tidak tidak bosan gitu dengan pembelajaran. Jadi kan mereka setiap hari itu ada metode baru nih, ada media pembelajaran baru. Nah, seperti itu. Dan untuk guru lain semoga bisa menjadi contoh apa yang saya kerjakan, menjadi motivasi juga untuk guru lain, bisa menginspirasi. Inspirasi juga. Ya, karena kodrat anak kan adalah bermain. Jadi sesuai dengan kodratnya kan gitu Pak. Jadi anak itu kalau ada game ada permainan itu memang sangat menarik gitu Pak. Ya Pak, jadi itu aja tentang percakapan pasca observasi kita. Semoga kedepannya dapat berbagi untuk rekan-rekan guru, dan pembelajaran yang menarik ini, pembelajaran yang sudah dilakukan ini dapat
dibagikan ke guru lain dan juga dikembangkan Pak ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah bisa dari awal dari observasi dan juga sekarang pasca observasi. Saya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.